warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, dengan saya Edi Mulyadi dari Forum News Network FNN. Forum News Network FNN. Ini jagoan saya. Saya Widodo dari Forum News Network juga. Sama FNN juga. Tapi rahasia nih, jangan bilang siapa-siapa. Dia bos saya. Dia wakil pemretnya FNN. Apa kabar, Bos? Alhamdulillah sehat. Ngomong apa nih, Bang? Kita ini janjian sebetulnya mau ngomong soal negara yang kacau balau. Bagaimana memperbaikinya? Ya. Tapi kita bisa mulai dari Depok dulu kali ya. Siap. Ya. Ya, jadi Kaisang ya? Kaisang Pangarep. Jadi Kaisang ini kan digadang-gadang maju ke Depok 1 jadi wali kota. Dan para buzzernya, para gerombolan IQ 200 sekolahnya itu begitu radikal mempromosikannya. Ya, dan sekaligus mereka bilang saatnya membantai PKS yang sudah turun-temurun menguasai di sana. Oh, jadi dendam sama PKS. Semangatnya dendam. Kalau kita baca di Twitter itu, waduh, para cebong, para itu tuh gila bener, saatnya menghabisi PKS dan sebagainya. Nah, Mas Wid, ini kan menariknya adalah bahwa ini Depok ini hanya salah satu saja. Bagaimana itu salah satu dari wujud bagaimana Jokowi ingin membangun dinasti politik, ya kan? Dinasti politik dimulai yang sudah terjadi adalah anaknya si mantunya, anaknya di Solo, Gibran. Lalu mantunya si Bobi di Medan. Lalu sekarang dipersiapkan si bungsunya di Depok. Padahal jauh-jauh hari kita bisa googling dengan gampang bahwa Jokowi pernah mengatakan anak saya tidak tertarik dengan politik. Termasuk Kaisang sendiri kan pernah bilang. Kaisang kan mengecam dinasti politik, kasihan rakyat. Kita bisa googling. Betul. Pribon menurut sampean? Ya, aneh aja menurut saya. Pertanyaan yang sangat sederhana dan simpel. Menjadi pemimpin itu kan harus punya bekal. Bekal kepemimpinan, bekal pengetahuan, pengalaman, dan sebagainya. Pertanyaan saya satu, apa sih kelebihan Kaisang? Kaisang juragan pisang. Juragan pisang. Tapi hanya besar di modal, kita nggak tahu juga hasilnya. Katanya yang kecil ini kan modal, besar dari setoran modal. Jadi uang siapa yang kemarin jadi bagian dari laporannya teman kita, dosen UNJ, Ubedillah Badrun udah setahun lebih lapor ke KPK dugaan KKN Gibran Kaisang. TPPU juga. Tindak pidana pencucian uang. Tapi semuanya bablas. Yang juga bikin bingung itu kenapa mungkin membabi buta ya keluarga Jokowi ini. Mumpung sedang berkuasa, semua diberi kesempatan untuk menjadi penguasa. Bukan diberi kesempatan, didorong ya, dijamin bahkan gitu didorong ya dengan inilah, dengan apa kalau kata si Denny Indrayana, trading influence, ya kan, memperdagangkan pengaruh. Siapa yang berani lawan anak presiden? Jadi sebetulnya kalau KKN itu rusaknya di mana sih? Kalau orang kemudian ini dinasti nanti membahayakan, menurut Bang Edi, bahayanya di mana sih? Yang setuju dengan KKN politik dinasti akan mengatakan bahwa jadi anak presiden kan bukan pilihan, itu takdir. Satu itu betul. Lalu karena saya jadi anak presiden, saya nggak boleh jadi maju. Itu yang dibantah ya. Yang ketiga, kalau memang mampu kenapa? Itu semua seolah-olah betul. Tapi bahwa untuk menjadi bos, pemimpin, itu ada proses. Ya kan? Nggak simsalabim. Nah, proses itulah yang disebut dengan trading influence tadi. Gitu loh. Ada dagang pengaruh. Jadi, pengaruh sang bapak dengan segala macam aparat, birokrasi, kewenangannya, segala macam akan memuluskan si anak itu maju. Jadi, proses ini yang jadi masalah. Jadi, belum lagi bicara soal kemampuan. Jadi Bobi itu kalau bukan mantu Jokowi kan belum tentu jadi. Gibran kalau anaknya tukang gali pasir gitu,
Kalian saya gitu, belum tentu jadi wali kota kan, termasuk juga Kaisang. Iya. Kalau Kaisang ini tukang jualan layang-layang, belum tentu juga kan, didukung oleh partai, para influencer membranding dia sedemikian rupa. Kan itu sebetulnya. Jadi bantahan-bantahan selama ini itu hanya bungkus saja. Iya, betul. Apa sih justifikasi, cari pembenaran aja. Jadi ngomong-ngomong soal kalau bukan anaknya siapa, itu menjadi penting. Ketika bayangkan yang namanya Solo, wali kota kan udah bejibun-jibun. Udah belasan, mungkin puluhan ya, sejak Indonesia merdeka. Dan belum pernah ada menteri berbondong-bondong ngantri datang dari Jakarta ke Solo untuk bertemu wali kota. Itu setelah jadi wali kota. Sebelum jadi wali kota, mereka berbondong-bondong, ada yang bawain tas, ada yang nyiapin itu kenapa sebabnya? Ya karena wali kota itu adalah anaknya presiden. Bukan. Gitu. Ada Bakul Jamu, Pertahanan datang, ada Menteri Perdagangan datang, ada Menteri PUPR datang yang kemudian sempat viral. Dia duduk di meja lebih tinggi, sementara Basuki Hadi Mulyono duduk di bangku panjang di bawahnya. Saya bikin konten dasar nggak punya adab gitu. Jadi faktor anak siapa itu penting. Nggak, perilaku para pejabat itu juga kira-kira sakitnya di mana ya? Orang sebegitu mengabaikan etika, kepantasan, moralitas dan lain sebagainya yang bagi orang Indonesia pada umumnya dan orang Jawa pada khususnya itu harus dijunjung tinggi. Semua diabaikan hanya demi ambisi mendapatkan perhatian dari presiden. Restu karena dia anaknya presiden. Satu lagi tadi Mas Widodo kan bilang kalau dia anaknya tukang galian C pasir, siapa yang mau ngurusin? Nggak ada. Loh, ada berita, silakan googling lagi. Beberapa hari yang lalu Joko Widodo kaget ketika seorang ibu maju ke dalam KUR mengajukan kredit usaha rakyat 20 juta. Buat apa, Bu? Buat dagang cendol. Kata si Jokowi kebanyakan, buat apa aja? Kata si ibu 10 juta buat bikin angkringan, ini buat ini itu. 20 juta kebanyakan. Itu kebanyakan. Dan belum tentu dapat dari banknya. Tapi anaknya sendiri si Gibran itu buka S-Doger dapat suntikan 5 juta dolar. Wow. Waktu suntikan itu dikucurkan setara dengan 71 miliar. Kalau sekarang 15.000 lebih, berarti setara 75 miliar. Itu masuk akal nggak? Kalau si Gibran itu anaknya tukang daun, nggak usah tukang daun lah, dia anaknya Pak RT lah, atau Pak Camat lah. Ada orang yang mau mengucurkan 5 juta dolar untuk dagang es. Nggak bakalan. Tidak bakalan. Itu yang harus dimaksud harus jadi perhatian yang disebut KKN itu disitunya. Lo maju anaknya siapa? Itu yang disebut KKN, jangan dibantah. Nah, saya begini. Ini kan negara kita ini kan walaupun mayoritas umat Islam 86-87% umat Islam. Artinya 220 juta lebih orang Islam. Itu kan dimarginalisasi, dikuyo-kuyo, kodran, kadrun lah, apa segala macamnya. Ini saya kasih contoh bagaimana ketika Khalifah Umar Ibnu Khattab radhiyallahu anhu, ya Allah meridhoinya, semoga itu dia berkeluh kesah kepada sahabat utama, penasihat-penasihatnya. Karena apa? Basrah, Irak itu perlu gubernur baru. Perlu gubernur baru. Aku bingung siapa, kata Umar. Kata sahabat, ada yang cocok. Orang ini cakap, takwa, cakap, berani, pokoknya penuh syarat ya. Siapa? Abdullah. Abdullah siapa? Abdullah ibnu Umar. Marah dia. Kenapa marahnya? Abdullah ibnu Umar itu anaknya Umar ibnu Khattab. Kata Umar ibnu Khattab, emang nggak ada yang lain ya? Bayangkan saudara sekalian. Abdullah ibnu Umar itu sejarah mencatat itu orang yang paling mirip dengan Rasulullah dalam amalan-amalannya. Akhlaknya, amal-amal, orang paling mirip. Sampai dibilang copycat kalau bahasa kita sekarang, fotokopinya. Tapi Umar ibnu Khattab marah sekali. Emangnya nggak ada yang lain, gitu. Jadi buat orang para pembela penghamba politik dinasti khususnya penjila kekuasaan, kalian boleh berdalih segala macam ini itu. Ada contoh Abdullah ibnu Umar itu luar biasa. Tapi sang bapak marah sekali, nggak mau. Dan secara kepemimpinan sudah sangat mumpuni ya.
dia tidak pemimpin, tapi dia adalah sahabat yang utama. Dan dia sangat cocok untuk menjadi gubernur. Gubernur itu ya, kalau di zaman Khalifah itu kepala negara. Karena wilayah negara. Gubernur Mesir, gubernur Syam, gubernur Irak gitu. Gubernur itu kepala negara. Kalau kalau Jokowi belajar hadis berarti mestinya dia menolak ya. Disodor-sodorin orang anaknya supaya jadi wali kota. Jadi wali kota Solo, wali kota Medan, wali kota Depok. Harusnya bapaknya menolak. Ingat nggak waktu pencapang Pilwakot, pemilihan wali kota Solo. Ya. Itu ada wakil wali kota. Dia wakilnya Rudi di PDIP, orang tua. Dia mau maju menggantikan Rudi, wali kota Solo. Apa yang terjadi, bro? Beritanya di Google gampang, bisa dibuka. Sang bapak ini, kader PDIP ini, wali kota Solo ini, wakil wali kota Solo, dipanggil ke istana. Dipanggil ke istana oleh Jokowi, bla 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 bla. Kemudian dia pulang, keluar, wartawan nanya, gimana Pak? Pak Jokowi minta saya tidak maju ke wali kota. Lalu Pak Jokowi menawarkan saya jabatan, tapi saya tolak. Waktu ditanya jabatan apa Pak? Menteri? Oh, enggak. Dia nggak sebut. Kemungkinan besar komisaris. Bayangkan saudara, ini istana presiden digunakan untuk memanggil calon rivalnya, anaknya, dan diminta untuk mundur. Yang minta presiden. Ini yang saya maksud dengan proses tadi. Proses tadi. Jadi cawe-cawe itu bukan hari ini. Bukan hari ini. Sudah dari dulu. Penonton Bang Edi Channel, penonton Jejak Widodo ya, bisa buka. Lihat. Itulah dahsyat sekali. Jadi zaman itu pun dia sudah pikirkan bagaimana menyingkirkan lawan-lawan politik anaknya. Betul. Dan semua dilakukan dengan cara halus, tapi mengena. Bukan cuma, kalau itu bukan halus bro, itu kasar. Kasar ya? Kasar itu ya? Itu, bro. Kategori kasar itu. Dipanggil wakil wali kota Solo, wakilnya Rudi, FX Rudi itu, Franciscus Capiris Rudi siapa itu? Rudi, ya. Rudi Hadi apa siapa ya? Itu kan dia nggak bisa maju lagi karena udah 2 periode atau apa. Wakilnya mau maju, dipanggil. Diminta mundur. Padahal kompeten sebetulnya itu wakil itu. Dan itu kader PDIP. Dan Dan supaya tidak melawan bangku kosong, diciptakan baru lagi. Itu kumparan apa Tirto di bagus Tirto tuh kisah supaya tidak melawan bangku kosong. Kotak kosong. Nah, saudara sekalian, menarik lagi, saya ingin sedikit menggarisbawahi cerita wali kota Solo itu, bagaimana Jokowi menggunakan istana untuk kepentingan keluarganya. Bukan untuk negara itu, bukan untuk rakyat Indonesia. Jangan rakyat Solo pun enggak. Keluarganya. Nah, kembali ke soal istana mana ini? Istana Jakarta. Istana Jakarta. Dipanggil ke Jakarta. Nah, kembali ke soal bagaimana kalian membenci Islam dengan segala macam atributnya. Lagi-lagi saya ingin memberikan contoh bagaimana Khalifah Umar Ibnu Aziz. Umar Ibnu Aziz itu cucunya Umar Ibn Khattab. Pernah cucu lah, lapis keempat kalau nggak salah, generasi keempat. Itu ketika dia bekerja di ruangannya sebagai khalifah, datang tamu. Ini kisah populer sekali. Datang tamu, masuk, ternyata anaknya, anak kandungnya, duduk, begitu dia mau ngomong, kata bapaknya stop. Nak, kamu kemari mau ngomong soal apa? Mau ngomong soal negara, apa ngomong keluarga kita? Ayah, saya mau ngomong soal urusan keluarga. Apa yang terjadi? Lampu ditiup padam oleh sang khalifah. Anaknya kayak, ayah kenapa mesti gelap-gelapan? Nggak enak kita ngobrol gelap. Kata bapaknya, Masya Allah, anakku, kamu ngomong ke sini untuk urusan keluarga. Lampu ini minyaknya dibayari oleh negara. Masya Allah. Kamu mau lawan apa ya kayak begini yang kamu hina-hina khilafah, khalifah, kadrun, kadrin, kudrun. Ini contoh fakta. Bagaimana etikanya sudah melampaui batas atas gitu. Kira-kira Jokowi pernah nggak membaca kisah itu? Kira-kira. Karena kan pada kurun waktu pernah juga kan Jokowi katanya seperti Umar bin Khattab. Di mana? Sepertinya nakal. Di mana miripnya gitu loh? Bagian mana gitu dari Umar bin Khattab yang kira-kira mendekati sosok Jokowi? Jadi ini kan label yang diberikan oleh para anggota kolam botak kan. Kalau kita googling ada Jokowi mirip Umar bin Khattab, ada Jokowi mirip Ali bin Abi Thalib, ada Jokowi mirip Utsman bin Affan. Masya Allah. Dan itu bagi umat Islam ya, umat Islam. Kalau umat yang lain saya itu haknya mereka. Bagi umat Islam percaya begitu loh. Dengan
label-label seperti itu. Padahal kalau dilihat cerita sebenarnya, ya nggak ada sekuku irengnya lah itu. Nggak ada. Ini harus disadarkan itu. Umat Islam harus disadarkan. Saya juga bingung ini, kenapa orang begitu percaya dengan framing yang jelas bohong, yang jelas diputar-balikan fakta. Tapi umat Islam percaya. Mungkin karena IQ-nya 200. Oh ya, saya. Tapi satu kolam, ya, dibagi rata, mungkin masing-masing dapat 5, dapat 7 kali. Jadi teman-teman yang Muslim banyak bacalah. Jangan mentah-mentah semua yang datang dari buzzer itu sebuah kebenaran. Kebenaran yang sempurna. Bukan. Baca pembanding. Setiap info dari mereka baca pembanding. Mana yang benar? Itu. Jangan kita aja yang disuruh untuk klarifikasi, cari data pembanding. Iya, tabayun. Orang sudah jelas. Kita itu berjuang untuk menegakkan kebenaran. Mereka berjuang untuk membelokkan kebenaran. Ngobrol gini asik ternyata Pak Wapem menurut saya. Oke, Bos, sebagai penutup, jadi apa? Bagaimana nih? Apa yang kita bisa lakukan? Anda warga mana? Saya sih perbatasan Depok, saya Bogor. Tapi tetangga, teman, saudara di Depok banyak. Apalagi saya Cengkareng, jauh banget. Saya akan memberitahu. Saya akan memberitahu bahwa warga Depok, kalian kalau mau menjadi Depok menjadi lebih bagus, ya pilih pemimpin yang benar lah, bukan pemimpin karbitan yang didrop dari atas dengan menggunakan kekuasaan. Jangan itu. Kita kan mau ke arah yang lebih baik gitu. Kita ingin tahu Kaisang itu siapa. Pernah nggak menjadi ketua RT? Kalau pernah menjadi ketua RT boleh lah, minimal dia pernah memimpin rapat gitu ya, ngatur orang banyak gitu loh. Wah, jualan pisang tiba-tiba di framing, pasang baliho di Margonda, kemudian orang takjubnya karena apa? Karena anak presiden kan, itu nggak ada pengaruhnya sama sekali untuk kebaikan Depok ke depan. Tapi jangan kan Mas Widodo, tokoh senior PDIP pada Nababan. Wah iya, anak ingusan. Itu bos saya itu, Pak Wanda dulu di forum. Iya. Dia kalau menilai itu cerdas sekali. Oke, saudara sekalian, kita obrolan dengan bos saya, Sri Widodo Sutarjo-Wiono. Ini namanya nama ningrat, tapi terdaftar di EPTN sebagai wakil pemimpin redaksi. Ya oke lah, itu bagus. Saya setuju pesan dari Widodo. Jadi siapapun sebetulnya punya hak ya, tapi please kita nggak bisa hindari apa yang disebut dengan dagang kekuasaan tadi. Dan itu yang paling penting, pilih pemimpin yang tepat. Gitu ya? Ya. Dan bahaya dari sebuah bangsa itu, satu korupsi, kedua kolusi. KKN. Itu kan amanah dari reformasi 98. Ya, itu mahkotanya reformasi. Iya. Oke, teman-teman, demikian mudah-mudahan bermanfaat. Amin. Saya Edi Mulyadi untuk saya Sri Widodo untuk Indonesia lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.